Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan kelas 4 SD sudah selesai. Berikut ini adalah rangkuman tema 1 Indahnya Kebersamaan kelas 4 SD. Sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Silakan saksikan rangkuman tema 1 Indahnya Kebersamaan kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di media pembelajaran kelas 4 tema 1 Indahnya Kebersamaan. Bersama kami educator yang akan memandu kalian materi gagasan pokok dan gagasan pendukung bersama si Umay. Sebelum kita melanjutkan video ini, kalian like dan subscribe channel ini agar kami selalu berkembang memberikan tayangan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, yang pertama kita akan mengetahui apa itu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita memahami dulu. Yang pertama, sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tahukah kamu apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Apa hubungannya sama gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, terus apa itu gagasan pokok? Jadi gagasan pokok nanti akan ada di dalam paragraf. Langsung saja kita bahas. Gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti maupun pokok paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Contoh suatu paragraf ini ya, kalian perhatikan. Biasanya gagasan pokok ada di sebelah sini. Maksudnya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Ya, sebelah sini. Itu akhir paragraf. Kita bahas selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari
satu kalimat saja. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Coba kita perhatikan contoh ilustrasi di samping kanan. Biasanya gagasan pendukung ada di sekitaran sini. Kita masuk contoh yang pertama. Satu, peringatan 17 Agustus Kodim 0606 Kota Bogor sediakan 600 porsi makanan gratis. Warung yang biasanya dibuka setiap hari Jumat dengan konsep makan suka-suka, bayar seikhlasnya, itu pun rencananya akan dibuka secara gratis pada perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia. Dengan mengusung konsep makan merdeka, warung Berkah akan menyediakan minimal 600 porsi makanan. Dandim 0606 Kota Bogor Letkol ARM Dodi Suhadina menyatakan bahwa kegiatan itu sebagai hari HUT Kemerdekaan Indonesia. Kita perhatikan bagian awal ini. Kita sebut dengan gagasan pokok nomor 1. Untuk nomor 2, 3, dan 4 kita sebut dengan gagasan pendukung yang menjelaskan acara peringatan 17 Agustus di Kodim 0606. Contoh selanjutnya. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. 2. Pak Nur menjamin mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kegiatan kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat. 5. Mereka senang karena selokan sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Dari sini kita dapat melihat gagasan pokok ada di akhir paragraf karena mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Dan gagasan pendukung ada di nomor 1 sampai nomor 4 di awal-awal paragraf. Kesimpulan, gagasan pokok dan gagasan pendukung bahwa dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat digunakan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Temukan kalimat utama atau kalimat inti di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Kalimat utama atau kalimat inti dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 3. Temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. 4. Ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Oke, bagaimana adik-adik? Dari penjelasan ini, siapkan bukumu untuk belajar.
energi bunyi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang perpindahan energi bunyi. Pertama, pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Apabila arah getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Sedangkan medium berarti media atau perantara. Kedua, media perpindahan energi bunyi. Apa saja ya medianya? Yuk kita cari tahu. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya, bunyi muncul dari dasar bak mandi. Kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak. Kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Ketiga, penyebab bunyi. Getaran merupakan penyebab adanya bunyi. Getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah. Sedangkan getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Keempat, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Wah, apa saja ya sumber bunyi itu? Sumber bunyi diantaranya drum, gitar, gendang, tenggorokan, dan lainnya. Drum dan gendang menghasilkan bunyi karena dipukul. Gitar menghasilkan bunyi karena dipetik. Dan tenggorokan menghasilkan bunyi karena bersuara. Kelima, pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli. Itulah yang disebut gema. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi,
Daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya.